Haleluya, satu sukacita tersendiri bagi saya untuk dapat kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat program ini. Karena saya percaya secara khusus berkatnya akan kembali dicurahkan bagi kita lewat firman-Nya. Karena saat ini kita akan bicara tentang hidup yang diberkati. Lihat saudaraku, banyak orang berpikir bahwa berkat Tuhan itu hanya bicara soal uang, makanan, fasilitas, dan berbagai kelebihan yang lain. Sehingga kita mulai kadang-kala menjadi kecewa, kita kadang-kala mulai jadi bimbang dan berkata, katanya Tuhan berjanji mau berkati hidup saya. Tapi kenapa sampai hari ini saya belum punya kendaraan sendiri? Kenapa saya harus masih naik kendaraan umum? Kadang-kala saya tidak punya uang yang cukup untuk berpergian ke sebuah tempat. Atau mungkin saudara berkata, jika Tuhan berjanji memberkati saya, kenapa sampai hari ini saya masih harus tinggal di sebuah rumah sederhana dan bukan milik saya sendiri, masih kontrak untuk itu. Dan kadang-kala mungkin sudah berkata, katanya Tuhan memberkati hidup saya, kok sampai hari ini saya sudah berdoa, saya sudah harap Tuhan, bahkan uang untuk membayar uang sekolah buat anak-anak, kadang-kala uang untuk membayar kontrakan rumah, uang yang bagi saya sesuatu yang untuk kepentingan hidup sehari-hari saja, kadang-kala saya masih mengalami kekurangan. Jika seperti itu, saya bertanya, apakah betul janji Tuhan akan memberkati hidup saya? Nah, saudaraku, ini persoalannya, sehingga kita identikan dengan diberkati oleh Tuhan menjadi orang kaya. Lihat, Tuhan tidak memberkati kita untuk menjadi orang kaya. Nah, ini janji yang salah untuk kita nilai, sehingga apa yang terjadi, kekristenan kita menjadi membosankan karena kita pikir saya tunggu berkat Tuhan tapi belum dicurahkan. Tanpa kita sadari, kita saat ini masih sanggup berjalan, kita saat ini masih bisa menikmati semuanya, itu adalah berkat Tuhan. Nah, karena itu hari ini saya ingin saudara melihat pada apa yang Alkitab jelaskan tentang berkat Tuhan, sehingga saudara saat ini mengerti bahwa apa itu janji untuk hidup saya diberkati. Nah, saya ingin saudara ambil Alkitab saudara dan melihat pada Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. Nah, sambil saudara mempersiapkan Alkitab saudara, sambil saudara mempersiapkan diri untuk dengar firman Tuhan, bersama saya ada Robert Lewis yang akan nyanyikan pujiannya bagi Tuhan yang berjudul Yesus dengarkanlah doaku. Nah, buka hati saudara biar saudara diberkati lewat pujian ini, dan biar lagu ini sekaligus menjadi doa kita. Buka hati saudara dan biarlah Tuhan memberkati saudara lewat pujian ini. Haleluya. Dengarkanlah doaku padamu, teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu padaku, jawablah seruanku Yesus. Yesus, dengarkanlah doaku padamu, teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu padaku, jawablah seruanku Yesus. Berseru pada Yesus, ku mohon pertolongan, palingkan wajahmu, pegang tanganku. Ku berseru pada Yesus, curahkan urapanmu, berikanlah belas kasihan-Mu Bapa. Dengarkanlah doaku padamu, teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu padaku, jawablah seruanku Yesus. Berseru
Haleluya, satu pujian yang indah yang saya percaya saudara akan diberkati lewat pujian ini. Karena kita perlu datang kepada Tuhan dan berkata, Yesus dengarkanlah doaku. Sebab teriak kita minta tolong sampai di telinganya. Dan dia siap untuk menyatakan kuasanya. Haleluya. Nah, seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan melihat apa yang Alkitab bicarakan tentang berkat Tuhan. Nah, sekali lagi saya ulangi, berkat Tuhan bukan hanya bicara soal uang, jabatan, fasilitas dan segala sesuatunya. Tapi apa yang kita sekarang mau lihat yang Alkitab ceritakan tentang berkat. Yang pertama ayat yang ke-20 berkata begini. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Yang pertama tanda bahwa hidup kita diberkati Tuhan bukan karena kendaraan mewah yang kita miliki. Bukan karena rumah yang hebat dengan segala fasilitas yang lengkap yang kita tinggali. Tetapi yang pertama jelas Alkitab berkata aku mengutus seorang malaikat berjalan di depan. Dengan lain kata, tanda yang pertama bahwa kita diberkati, hidup kita disertai. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mau beritahu buat saudara, mungkin saudara tinggal di rumah yang biasa, mungkin bahkan saudara tinggal di rumah kontrakan, mungkin saudara ibu janda biasa, tetapi engkau dapat menjadi orang yang diberkati Tuhan dengan tandanya bahwa hidupmu disertai. Tetapi jangan sombong. Mungkin sebagian orang berkata, oh mobil saya hebat sekali, oh rumah saya besar sekali, saya memiliki segala fasilitas ini. Tapi saya mau beritahu itu bukan tanda bahwa engkau diberkati Tuhan. Karena kadang-kala justru di tengah segala kelebihan itu ada orang yang mulai merasa hidupnya kosong, mulai merasa hidupnya tidak ada artinya. Itu bukan berarti bahwa segala fasilitas yang kau miliki jahat. Bukan itu maksud saya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa hidup kita disertai. Sehingga sekarang kita berkata, aku tidak sendiri. Mungkin air mata mengalir di pipiku, tapi aku tidak takut. Karena Yesus Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Nah, tanda yang pertama bahwa hidup kita diberkati adalah hidup kita disertai. Nah, saudara harus ingat bahwa orang yang disertai adalah orang yang penting. Betul, saudara? Lihat, para pejabat tidak pernah berjalan sendiri. Ada orang-orang yang menyertainya. Kenapa? Karena dia orang penting. Pemimpin-pemimpin negara tidak berjalan sendiri. Ada orang-orang yang menyertainya. Kenapa? Karena dia orang penting. Dan saya mau beritahu hari ini buat saudara lewat program ini bahwa engkau adalah orang penting bagi Tuhan. Itu sebabnya engkau tidak dibiarkan sendiri. Oh haleluya. Itu sebabnya mungkin saudara mendengarkan program ini, saudara berkata, saya hanya seorang ibu janda. Mungkin saudara berkata, oh saya sedang bergumul bagaimana membayar kontrakan rumah saya. Mungkin saudara berkata, oh saya sedang bingung bagaimana membayar uang sekolah anak-anak saya. Tetapi saya mau beritahu, jangan kecil hati saudaraku. Jangan minder untuk berbagai kekurangan yang ada di depan saudara. Mengapa? Karena engkau adalah orang penting bagi Tuhan. Engkau tidak dibiarkannya sendiri. Malaikatnya diperintahkan untuk menjagamu sehingga tidak akan dibiarkannya mu tersesat, tidak akan jalanmu dibiarkannya goyah. Karena Alkitab berkata melewati air sekalipun engkau tidak akan dihanyutkannya, melewati api sekalipun engkau tidak akan dihanguskannya, karena Allah menyertai langkahmu. Sehingga Alkitab berkata jika Allah di pihakmu tidak ada yang dapat melawan kamu. Itu sebabnya hari ini kita dapat berkata terima kasih Tuhan. Mungkin aku bergumul dengan berbagai kekurangan. Mungkin ada banyak hal yang belum aku bisa selesaikan. Tetapi aku tetap akan bersorak. Karena aku tahu aku diberkati. Karena hidupku disertai. Haleluya. Nah, hal yang kedua. Ayat yang ke-22 bilang begini. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya. Dan melakukan segala yang kufirmankan. Maka aku akan memusuhi musuhmu. Dan melawan lawanmu. Yang kedua, tanda bahwa hidup kita diberkati Tuhan. Maka hidup kita akan dibebaskan dari musuh. Dan mungkin saudara berkata, oh betul, saya punya musuh. Sebab orang yang di samping rumah saya itu sangat menjengkelkan saya. Atau mungkin saudara berkata, oh ya saya punya musuh. Sebab mertua saya tidak pernah mau mengerti saya. Itu sangat menjengkelkan buat saya. Nah, mungkin saudara sekarang berkata, oh Tuhan, kalau memang engkau akan membebaskan saya dari musuh-musuh itu, oh turunkan kutuk bagi mereka. Nah, itu persoalan kita. Kita pikir Allah adalah Tuhan yang akan melawan setiap orang yang tidak kita suka. Nah, ayat ini tidak berkata bahwa Allah akan membebaskan kita dari orang yang tidak kita suka. Ayat ini tidak berkata bahwa Allah akan melawan setiap orang yang tidak kita suka. Tapi ayat ini berkata, maka aku akan memusuhi musuhmu. Nah, kita harus ingat dulu apa definisi musuh. Banyak orang berpikir musuh adalah seseorang yang tidak dia sukai. Nah, saudaraku, seseorang yang tidak kita sukai belum tentu musuh kita. Kenapa? Karena mungkin orang itu bermaksud baik. Hanya mungkin kritiknya terlalu pedas. Hanya mungkin kritiknya terlalu tajam. Sehingga kita tidak mau terima. Tapi tujuannya baik. Maksudnya baik. Cuman kita tidak suka dengan caranya. Lalu kita menyebut dia musuh. Bukan musuh. Itu hanya orang yang tidak kita sukai. Atau mungkin
kebudayaannya berbeda, karakternya beda, cara dia bicara beda. Sehingga akhirnya kita tidak suka cara seperti itu. Kita nggak terbiasa dengan kebiasaan seperti itu. Lalu kita menyebutnya musuh. Itu bukan musuh, hanya orang yang tidak kita suka. Lalu mungkin saudara berkata, kalau begitu jelaskan buat saya apa artinya musuh. Nah, musuh adalah orang yang merancangkan yang jahat buat saudara. Sehingga kadangkala musuh di depan saudara berlaku sangat manis. Kadangkala dia tertawa di depan saudara. Kadangkala dia memeluk saudara. Dan kadangkala dia memberikan kata pujian buat saudara. Tetapi di belakang saudara dia mulai merancangkan yang jahat. Nah, itu adalah musuh. Dan untuk itu Alkitab berkata, aku akan melawan setiap musuhmu. Sehingga walaupun orang berbuat manis di depan saudara, engkau tidak tahu. Tetapi waktu di belakangmu dia mulai merancangkan yang jahat, maka tidak perlu engkau takut. Tidak perlu engkau khawatir. Allah akan membela engkau atas segala musuh. Oh, haleluya. Allah akan membebaskanmu dari musuh. Nah, dan yang kedua, musuh ialah seorang yang mengutuk. Sehingga mungkin di depan saudara baik, tetapi dia berusaha menurunkan kutuk atas hidup saudara. Nah, dalam sejarah bangsa umat Allah, Alkitab bicara ada seorang nabi yang bernama Bileam. Dan Bileam suatu saat didesak untuk menurunkan kutuk untuk bangsa umat Allah ini. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Bileam mau mengucapkan kata kutuk, yang keluar dari mulutnya tetap berkat. Lihat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan hidup yang curi. Kenapa? Karena mungkin kita berkata, bagaimana kalau nanti dia berlaku jahat dengan saya? Oh, saya tidak perlu peduli, karena Allah yang akan berperang bagi saya. Bagaimana nanti kalau di belakang saya dia menurunkan kutuk buat saya? Oh, Allah akan meliputi saya dengan berkat. Sehingga apapun yang manusia rancangkan, bahkan manusia boleh merancangkan kejahatan bagi saya, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Manusia boleh merancangkan kutuk bagi saya, tetapi berkatlah yang tetap saya terima. Mengapa? Karena kita sadar bahwa hidup yang diberkati Tuhan, tandanya ialah dibebaskan dari setiap musuh. Saudaraku, mungkin dalam masa muda saudara telah berhasil. Mungkin baru mulai karir saudara, tapi saudara telah memiliki karir yang bagus. Mungkin saudara baru mulai usaha saudara, tetapi usaha saudara diberkati dengan luar biasa. Sehingga banyak orang iri sama saudara. Banyak orang mulai rancangkan yang jahat buat hidup saudara. Sehingga kadang-kala hidup saudara jadi bimbang. Hidup saudara jadi khawatir. Jangan-jangan orang berlaku begini. Jangan-jangan orang berlaku begitu terhadap saya. Tetapi saya mau beritahu, hidup Kristen, hidup yang terbebas dari curiga. Kenapa? Hidup yang diliputi kemuliaan Tuhan. Allah akan bebaskan kita dari musuh. Dan Alkitab berkata Allah akan berperang ganti kamu. Haleluya. Yang ketiga, tanda bahwa hidup kita diberkati. Ayat yang ke-25 bilang begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Hal yang ketiga, tanda bahwa hidup kita diberkati, maka Tuhan memberkati hasil kita. Saya ulangi, berarti ada berkat atas hasil kita. Ayat ini tidak berkata Tuhan akan memberkati engkau dengan memberikan roti. Dengan lain kata, roti itu menjadi hasil kerja kita. Karena Alkitab berkata jangan ada orang yang malas. Alkitab berkata barang siapa yang tidak berkeringat, jangan harap dia dapat makan. Berarti hidup Kristen adalah hidup yang bertindak. Hidup Kristen adalah hidup yang berbuat. Tetapi lihat, ada banyak orang berbuat, tapi tidak mendapatkan hasil. Atau berbuat, tapi mendapatkan hasil yang sangat sedikit. Atau banyak orang yang mungkin kelihatannya diberkati, tetapi nggak punya kuasa untuk menikmati. Sehingga ada banyak orang begitu kaya, tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kenapa? Kalau tidak, penyakitnya akan kumat. Kalau tidak, maka dia akan umur pendek. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia punya kuasa untuk mendapatkannya, tapi dia tidak punya kuasa untuk menikmatinya. Atau mungkin sebagian saudara berkata, bagaimana saya bisa berkata bahwa saya diberkati Tuhan? Bahkan untuk membeli susu buat anak-anak saya nggak bisa. Saya hanya memberikan teh manis buat dia. Tapi saya mau beritahu, waktu teh manis itu diberikan dengan berkat Tuhan di atasnya, maka itu cukup untuk kesehatannya. Ingatkah kita cerita bagaimana Yesus memberkati 5 ketur roti dan 2 ekor ikan? Di hadapannya ada 5.000 orang baru laki-laki, belum termasuk wanita anak-anak yang sedang mengharapkan sesuatu. Dan sekarang mereka semua kelaparan. Dan murid-murid tidak bisa memberikan makan apa-apa. Karena mereka berkata uang 200 dinar tidak cukup memberi mereka makan. Walaupun masing-masing hanya dapat sepotong kecil. Petrus mengajukan usul sederhana dan berkata, suruh mereka pergi ke kampung-kampung. Yesus berkata, bawa semua roti yang ada padamu itu, bawa kemari. Dan setelah 5 ketur roti 2 ekor ikan diberikan kepada Yesus. Ingat, Yesus tidak berkata terlalu sedikit. Yesus tidak berkata, oh apa artinya ini. Tapi Yesus ambil berkati. Dan waktu berkat
Kristus di atasnya. Alkitab berkata, itu bisa memberi makan buat begitu banyak orang dengan sisa 12 bakul. Haleluya. Lihat saudaraku, mungkin hasil saudara tidak seberapa, tapi waktu berkat Tuhan ada di atasnya, maka ada sukacita dalam rumah tangga saudara. Maka yang ada adalah kemuliaan bagi Tuhan, yang ada adalah damai sejahtera, yang adalah kesehatan, yang ada ialah sorak kemenangan, karena Allah mencukupi saudara, mencurahkan berkat bagimu. Itu sebabnya hari ini mungkin saudara memiliki segala fasilitas, mungkin saudara memiliki kendaraan yang paling hebat di kota di mana saudara tinggal, tapi saya mau beritahu, tanpa berkat Tuhan, maka engkau tidak punya kuasa untuk menikmatinya. Apa artinya tidur di atas kasur yang mewah, yang hebat, dengan tidak bisa tidur? Apa artinya mengendarai mobil yang paling hebat dengan segala fasilitas lengkap di dalamnya, tapi penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan? Apa artinya tinggal di rumah yang sangat mewah, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, penuh dengan keretakan rumah tangga? Apa artinya punya telepon yang hebat, yang mewah, mungkin punya handphone yang paling mahal yang bisa kita beli, tetapi tak lama kemudian kita dapat kabar dari rumah sakit bahwa anak kita ketergantungan obat. Kita dapat kabar dari polisi bahwa anak kita masuk penjara karena obat-obatan, karena perbuatan yang jahat. Apa artinya semuanya itu? Yang indah waktu Tuhan memberkati, maka segala hasil yang kita miliki itu menjadi sumber sorak kemenangan kita buat Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, tanda bahwa kita diberkati Tuhan, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 berkata begini, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Hal yang keempat, bahwa tanda kita diberkati Tuhan adalah kita dibebaskan dari penyakit. Oh haleluya. Karena apa? Alkitab berkata oleh Bilur Kristus, kamu yang percaya sudah disembuhkan. Lihat, kesembuhan adalah hak mutlak orang percaya. Kristus telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari segala penyakit kita. Nah, kalau kita teliti mengapa orang sakit, nah kita akan jumpai ada 4 alasan kenapa penyakit bisa menyerang dalam tubuh seseorang. Yang pertama, penyakit bisa terjadi karena setan menyerang. Orang dunia menyebutnya, oh dia kena santet. Tapi yang pasti, dokter sudah periksa, rumah sakit sudah coba sinar ini, sudah coba foto ini, tapi apa yang terjadi? Rumah sakit bilang tidak dijumpai penyakit, tapi orang itu sakit. Dan orang berkata, ya dia dirasuk oleh setan. Oh dia itu disantet orang, dia itu diguna-gunai orang. Ya, kita mengakui bahwa orang bisa sakit karena setan. Tetapi Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Alkitab berkata, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Sehingga kita sebagai orang percaya tidak perlu takut dengan penyakit itu. Kita tidak perlu bingung dengan penyakit itu. Waktu kita panggil nama Yesus, maka rohnya lebih besar akan bebaskan dari segala kuasa setan yang mengikat seseorang. Nah, yang kedua, penyakit bisa terjadi karena dosa. Ya, saudaraku, dosa mengakibatkan penyakit. AIDS, penyakit kelamin, dan berbagai penyakit lain timbul akibat dosa. Dengan lain kata, kalau tidak ada dosa, maka tidak ada penyakit itu. Dan yang ketiga, penyakit bisa terjadi karena kutuk. Dan ada banyak orang berkata begini, kakeknya sakit jantung, ayahnya sakit jantung, dan dia sekarang usia 32 tahun punya masalah dengan lemah jantung, dan orang menyebutnya, oh itu penyakit keturunan. Ada orang lagi berkata, oh dia dari mulai neneknya itu sakit kulit, dan ibunya juga sakit kulit, dan sekarang anaknya baru usia 12 tahun kena sakit kulit lagi. Orang berkata, oh itu penyakit turunan. Tapi Alkitab sudah berkata, itu adalah kutuk atas keturunan. Nah saudaraku, Alkitab berkata kita diberi kuasa, sehingga apapun yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu berarti segala kutuk yang mengikat kita. Ayat ini pada ayat yang ke-26 berkata, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Dengan lain kata, segala kutuk-kutuk itu akan kubebaskan. Yap, kita dapat bebas dari kutuk itu. Nah, hal yang keempat, penyakit juga bisa terjadi karena kesalahan kita sendiri. Nah, ini persoalannya. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara membenturkan kepala saudara ke tembok, maka itu akan sakit. Betul saudara? Nah, sekarang mungkin saudara mau coba. Oke, saya berdoa dulu. Saya minta urapan Tuhan dulu. Saya doa puasa dulu. Saya baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Lalu saya benturkan kepala saya di tembok dan saya sebut dalam nama Yesus 3 kali. Saya berani jamin apapun yang saudara mau buat, saudara tetap akan sakit karena itu. Kenapa? Karena itu adalah kesalahan saudara sendiri. Lihat, tubuh kita adalah subjek. Sehingga kalau kita buat kesalahan itu, ya kita sakit untuk itu. Dan Alkitab jelas berkata untuk itu, barang siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan melawan dia. Nah, tetapi ingat, mungkin saudara berkata, ya aku sakit karena kesalahanku sendiri. Kalau begitu aku tidak bisa disembuhkan. Bukan berarti begitu. Jika kita mau menyadari kesalahan kita,
Lalu kita mau memperbaiki kesalahan kita. Lalu kita mau datang kepada Tuhan. Kembali kuasa kesembuhannya akan dicurahkan buat kita. Berarti jika itu karena setan, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jika itu karena dosa, kita tahu. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika itu kutuk, Alkitab berkata, kepadamu kuberi kuasa. Apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apapun yang kamu lepaskan akan terlepas di sorga. Dan hal yang keempat, jika itu terjadi karena kesalahan kita, yang harus kita buat, kita menyadari, kita memperbaiki, kita datang pada Tuhan. Tangan yang berlubang paku menjamah kita. Dan Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Karena oleh bilur-bilur Kristus, haleluya, kamu yang percaya sudah disembuhkan. Nah, hal yang kelima, tanda bahwa hidup kita diberkati Tuhan. Kembali pada ayat yang ke-20 berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Berarti hal yang kelima, tanda seorang hidup diberkati Tuhan adalah memiliki tujuan hidup yang pasti. Di sini dikatakan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ada banyak orang bingung apa yang dia harapkan dari hidup ini. Ada banyak orang sedang bingung apa sebetulnya tujuan hidup ini. Sehingga dia mulai menjalani hidup ini hanya karena dia harus hidup. Tapi orang percaya memiliki tujuan hidup yang pasti. Mengapa? Karena hari besar itu akan tiba. Setiap kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Suka atau tidak suka. Percaya atau tidak percaya. Menerima atau menolak. Memuji atau mengutuk. Setiap kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, Alkitab berkata, oh barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan Alkitab jelas berkata kepada kita, barang siapa yang percaya, buka hatinya bagi Kristus, maka dia akan diselamatkan. Saudaraku, sorga adalah sesuatu yang pasti. Karena kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan hari yang besar itu akan tiba. Dan dia hanya akan berbicara 2 kalimat. Kepada sebagian orang, dia akan menatap dengan tersenyum dan berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Tapi kepada sebagian orang lain, dia akan menatap dengan sinis dan berkata, ayah dari hadapanku, hei kamu yang berbuat kejahatan. Nah hari ini, di mana kita berada? Mungkin hari ini kita berkata, saya sedang bergumul, tapi saya mendahulukan Tuhan dari segalanya. Dan kita dapat berkata, aku memiliki kepastian. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Aku akan berjumpa dengan dia. Itu sebabnya kuatkan hati saudara. Berkat Tuhan sudah dicurahkan buat saudara. Kenapa harus saudara takut? Kuatkan hati saudara. Saudara memiliki tujuan hidup yang pasti. Tujuan hidup saudara. Saudara akan menyenangkan hatinya. Saudara akan berdiri dalam jalannya. Mungkin sekarang saudara sementara bergumul. Mungkin saudara sedang melewati banyak kesulitan sekarang. Tetaplah setia. Karena hari yang besar itu akan tiba. Dan saudara, saya tidak pernah bisa bayangkan hari itu. Kita akan berdiri muka dengan muka. Saudara bisa bayangkan itu? Kita berdiri muka dengan muka. Di depan kita. Bukan cuma pendeta kita. Tapi di depan kita ada Yesus Kristus Tuhan. Berdiri dengan tangan yang terbuka. Tersenyum menatap kita dan berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Saudaraku, air mata kita akan mengalir. Kita berkata, Tuhan, mungkin apa yang saya buat belum ada artinya. Tapi Engkau menyelamatkan aku. Engkau melayakkan aku. Aku bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan di situ juga akan kita terdengar isak tangis. Karena sebagian akan berkata, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Yesus berkata, ayah dari hadapanku. Aku tidak pernah kenal Engkau. Lihat saudaraku, saat ini kita tahu bahwa kita memiliki tujuan hidup yang pasti. Apa tandanya hidup kita diberkati? Yang pertama, kita tidak sendiri, hidup kita disertai. Yang kedua, kita dibebaskan dari musuh. Yang ketiga, berkat atas setiap hasil yang kita kerjakan. Yang keempat, dibebaskan kita dari penyakit, disembuhkan dari penyakit. Dan yang kelima, kita memiliki tujuan hidup yang pasti. Jika hari ini engkau pelajari hidupmu dan akhirnya engkau sadari bahwa engkau belum mengalami berkat Tuhan. Mungkin kau berkata, aku orang kaya. Terima kasih buat kekayaan itu. Tetapi aku membutuhkan berkat Tuhan untuk itu. Taruh tangan kanan saudara di dada dan saya mau berdoa. Atau mungkin saudara berkata, hidupku dalam pergumulan. Tetapi ajar aku merasakan berkat Tuhan. Taruh juga tangan kananmu di dada dan saya mau berdoa. Atau mungkin saudara berkata, saya sakit. Saya membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan. Atau mungkin saudara berkata, saya tidak pasti akan sorga. Taruh juga tangan kanan saudara di dada dan saya mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tanganmu yang berlubang paku menjamah setiap umatmu melalui program ini. Karena hambamu kembali percaya bahwa engkau tetap Tuhan yang tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tanganmu yang berlubang paku menjamah, mencurahkan berkatmu. Bebaskan setiap kekecewaan, bebaskan setiap sakit penyakit. Lepaskan setiap tekanan dan ikatan. Beri damai, sukacita. Beri kekuatan sehingga kami sanggup bertahan untuk tiba pada Maranatha, hari yang besar, berjumpa dengan Yesus, untuk disambut oleh Kristus dan berkata mendengar suaranya, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Bapa.
Kami berdiri tegap karena kami tahu berkat-Mu turun atas kami. Dalam Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Saudaraku, saya percaya hari ini menjadi hari yang indah buat saudara. Saudara akan mengalami hidup yang diberkati. Jika saudara mulai menyadari hari ini, jangan benci siapapun. Gak usah hidup dalam kecurigaan, tapi hiduplah dengan bangga. Engkau tidak sendiri saudaraku. Engkau masih punya Yesus. Mungkin engkau melewati post power syndrome. Satu keadaan di mana engkau mungkin masuk masa pensiun. Di mana engkau merasa tidak ada orang lagi yang mau peduli dengan engkau. Tapi saya mau beritahu, engkau tidak sendiri. Kuatkan hatimu dan percaya, Yesus tidak pernah mengecewakanmu. Bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Selamat menikmati hidup yang diberkati. Doa saya bagi saudara. Haleluya.